selamat datang di video aku yang terakhir. Jadi hari ini aku baru aja pulang dari ibadah. Yaps, bener banget, ini hari Minggu. Karena aku pulang dari ibadah, aku kepikiran mau bahas satu hal yang sering banget mahasiswa sepelekan, tapi sebenarnya dampaknya tuh gede dalam kehidupan seorang mahasiswa. Nah, tapi sebelum itu, ini karena aku baru pulang, aku haus, jadi main aku minum dulu. Oke. Jadi aku mau minum ini es teh. Ini 5 ribuan, segar, murah, dan mudah didapatkan. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas support system mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang hidupnya kadang naik, kadang turun banget, kita butuh support system. Nah, kali ini aku akan membagikan 4 support system mahasiswa. Kira-kira pacar termasuk nggak ya? Nah, mahasiswa tuh sering juga kan, gak usah mahasiswa deh, remaja lah intinya ya, sering banget menjadikan pacar atau idola sebagai support system. Tapi kali ini aku mau berbagi sedikit sudut pandang yang berbeda, tapi nggak beda-beda banget. Jadi pantengin. Oke. Sebagai mahasiswa yang jatuh bangun, kita tentunya butuh support system yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Sambil minum, kita bahas. Ya, kita bahas dari yang keempat dulu. Bisa tebak? Apakah pacar? Apakah idola? Apakah? Oke, jawabannya benar. Kita butuh lingkungan yang mendukung. Oke, lingkungan yang mendukung ini adalah orang-orang di sekitar kita, lingkup terdekat kita, tapi nggak dekat-dekat banget. Jadi mungkin mereka adalah teman-teman. Kalau di kuliah mungkin teman-teman, mungkin juga teman kos, teman sekamar, atau teman-teman lainnya deh. Pokoknya orang yang dekat tapi nggak dekat-dekat banget ya. Jadi kadang ini kita sebagai anak muda suka mencari dukungan, dan kadang kita menemukan orang yang mendukung kita itu di segala jalan. Mau kita benar, mau kita salah, dia dukung kita. Kira-kira yang gitu benar nggak ya? No, itu salah ya teman-teman. Kita harus cari orang yang mampu menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Artinya, orang-orang tersebut adalah orang yang care, peduli kepada kita, yang mereka sayang. Jangan mau terjerumus atau berdiam diri dalam lingkungan yang salah. Apalagi kamu tahu lingkungan itu nggak baik buat kamu. Lingkungan itu membawa dampak negatif buat kamu. Misal, ini contoh paling simple. Kamu ada tugas. Kamu punya teman satu, dia bilang, santai aja, nanti aja kita kerjakan. Karena kamu malas, kamu sepakat sama dia. Akhirnya kalian berdua sama-sama mengerjakan tugas di tengah malam karena besok deadline-nya, karena kalian terlanjur menunda. Kemudian kamu punya jenis teman yang satu lagi. Mungkin kesannya ambis, nggak seru, tapi nyatanya dia yang ngajak kamu untuk belajar dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Itu adalah lingkungan tepat atau orang yang tepat. Teman-teman, kalau kita cuman jadi diri kita yang malas-malasan, jadi diri kita yang terlalu apa adanya, yang nggak mau belajar, itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Kita selamanya akan stuck jadi orang yang begini-begini aja. Karena itu kita butuh keluar dari zona nyaman dan mencari lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mau sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri untuk menuju Indonesia emas. Nggak sejauh itu sebenarnya, tapi yang penting menuju diri kita yang lebih baik. Itu dia. Pertama apa? Salah. Keempat apa tadi? Betul, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif pastinya ya. Kalau teman-teman ada lingkungan toksik, please, demi masa depan kita yang cerah, keluarlah. Tanpa permisi juga nggak apa-apa, keluarlah.
dengan elegan. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Kamu pasti penasaran kan? Ayo kita bahas. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ini adalah tadi definisinya orang yang nggak dekat-dekat banget tapi berpengaruh dalam hidup kita. Teman-teman kita sehari-hari, teman-teman nongkrong, teman kos, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang lebih dekat. Dalam nominasi ini, pacar bisa masuk. Tapi aku mau bahasnya sahabat. Karena orang yang paling dekat sama kita itu yang akan memberi banyak dampak dan memberi banyak warna pada diri kita. Jadi penting banget untuk teman-teman punya orang yang dipercaya. Ya mungkin kalau nggak punya pacar atau nggak punya sahabat, setidaknya punya teman yang paling dekat yang bisa dipercaya, yang bisa menjadi support, yang juga bisa menegur agar teman-teman selalu berada di jalan kebenaran dan mampu mencapai hal yang teman-teman citakan. Sahabat atau teman terdekat atau pacar, orang-orang ini tentunya teman-teman harus pertimbangan juga ya. Maksudnya meskipun sudah disebut orang terdekat, kadang orang terdekat juga bisa salah lah ya, karena masih manusia ya. Tapi tetap aja penting banget kita untuk punya orang terdekat yang bisa kita percaya untuk sama-sama kita menuju tak terbatas. Menurut aku penting banget untuk punya sahabat. Aku sendiri punya sahabat ya. Dan menurut aku, meskipun aku kayak mumet gila, ini aku gila banget sama tugas-tugas sekolah. Kayak, aku sudah gak sanggup. Aku gak bisa ke psikiater. Atau enggak, itu lebay aja. Gak sampai mau ke psikiater. Cuma memang ada masa-masanya kita lagi kayak down. Itu kayak don't let me down. Don't let me down. Seturun itu sahabat. Kita pernah kayak dalam masa-masa yang sangat-sangat suram. Nah, sahabat itu atau pacar lah atau siapa lah itu, orang dekat pokoknya. Orang yang kamu tuh rela memberitahu apa warna baju dalamnya. Misalnya begitu, maksudnya saking dekat itu perumpamaan aja ya. Jadi sahabat itu ya, teman-teman, kalau misalnya kita lagi down, dia nggak yang bakal langsung membuat kita senaik-naiknya, dia cuman bakal yang kayak mendengarkan, dia juga akan memberikan saran dan dia ada bersama kita. Nih ya, dalam kasus aku sering banget stres nugas, ya udah kami nugas bareng, stres bareng, ya nggak apa-apa dong. Kayak maksudnya setidaknya kita punya teman untuk merasakan berbagi momen itu. Terus juga dalam momen yang kita jatuhnya, sahabat itu ada untuk menemani kita. Dan kalaupun kita salah, dia tuh berani menegur. Walaupun mungkin ada beberapa tipe orang yang gak suka ditegur. Nah, saya juga gak suka ditegur ya sahabat. Tapi kebetulan saya punya sahabat yang mampu menegur dengan baik. Jadi itu sangat mempermudah hidup saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya punya sahabat. Dan juga pacar mungkin ya juga ya teman-teman bagi yang punya pacar. Tapi kita bahas yang terdekat dulu. Karena saya rasa gak semua orang punya pacar ya. Kalau teman terdekat atau sahabat, orang-orang pasti minimal punya satu lah ya. Itu sih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman. Masih ada support system kedua yang akan membuat teman-teman tuh tangguh menghadapi kerasnya badai kehidupan. Oke, kita lanjut saja ke support system kedua. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini bukan selingkuhan yang kedua, tapi support system kedua yang akan membuat teman-teman berenergi, bersemangat, berdikari menghadapi kehidupan kampus yang melelahkan. Ya, benar sekali. Ya, tepat. Orang tua. Ya, keluarga, papa, mama, adik, kakak, mami, father, mother, atau ya pokoknya itulah. Teman-teman, sebagai mahasiswa saya sendiri cenderung kalau kuliah saya menjauhkan diri dari orang tua saya. Maksudnya bukan menjauhkan diri, karena kebetulan saya kuliah di tempat yang jauh dari orang tua saya. Kita cuma mengandalkan calling. Kita cuma mengandalkan alat komunikasi untuk berbicara karena kita nggak bisa sering bertemu. Nah, salahnya ketika itu mungkin mahasiswa ya, rata-rata mahasiswa pasti pada jauh dari rumah ya, pada merantau gitu. Nah, salahnya mahasiswa itu adalah begitu di perantauan mereka langsung jarang nelpon orang tua lah,
jarang ngasih kabar lah. Selain orang tua yang khawatir, sebenarnya dirimu itu yang tidak mendengar suara bunda, suara ayah, suara ibu, kamu akan menjadi lebih lemah. Percayalah sahabatku. Untuk kalian yang saat ini sedang berat-beratnya, coba deh telepon ayah dan mama. Iya, papa dan mama. Coba telepon. Nggak usah yang kalau misalnya teman-teman itu tipe kalian yang gengsian atau hubungannya nggak yang sedekat itu sama orang tuanya, bisa sekedar basa-basi nanya kabar. Karena teman-teman tahu kan, ada penelitian yang menyebutkan kalau kita dengerin suara orang tua tuh, terutama suara ibu ya, itu tuh bisa meredakan stres kita. Dan menurut saya itu benar banget, karena hal itu terjadi pada saya ketika saya mendengar menelpon sekedar basa-basi aja. Karena saya juga tipe yang agak gengsian ya untuk curhat, karena saya mau dilihat sebagai independent woman yang nggak curhat, yang hidupnya nggak sedih gitu. Nah, cuman pada faktanya kita itu sebagai anak selalu butuh orang tua. Kalau misalnya teman-teman berada di posisi yang mungkin orang tuanya sudah nggak ada, bisa ke kakak atau saudara yang terdekat lah ya. Kalau nggak ada, tapi saya rasa setidaknya kita punya orang terdekat yang bisa kita percaya, kakek, nenek, atau ibunya. Karena support dari keluarga itu ibaratnya kalau di game itu dia kayak booster gitu loh. Kayak dia tuh bisa meningkatkan skill teman-teman gitu loh. Hanya dengan teman-teman cerita sebentar itu bakal terasa semangat hidup akan terisi lagi. Semangat 45 akan mengalir dalam darah teman-teman. Itu ya. Dan penting untuk diketahui untuk teman-teman yang gengsi, mungkin kayak kenapa ya orang tua aku gak pernah ngabarin aku duluan. Teman-teman, kadang tuh orang tua tuh juga sama kayak kita, mereka juga bingung. Kadang ada beberapa orang tua pada faktanya mereka bingung, kalau nggak saya nelpon anak saya sibuk, nanti kalau saya nelpon saya ganggu. Atau justru mereka malahan ada yang mungkin ada beberapa yang gaptek memang gitu kan ya. Terus ada juga yang tadi rata-rata mungkin karena hubungannya nggak yang sedekat itu, jadi mau bicara telepon tuh jadi canggung banget. Tapi saya rasa sebagai anak kita punya hak untuk mengambil kasih sayang orang tua kita. Jadi kita yang duluan gitu, kayak saya sendiri mungkin karena saya perempuan ya, jadi lebih mudah untuk saya bermain banyak ayah, mama kayak gitu. Tapi menurut saya itu semua anak punya hak untuk untuk disayang, dicintai sepanjang masa gitu. Jadi mungkin dari jarak ini, dari social distancing, apa sih LDR ya? Dari LDR kita dengan orang tua kita di masa ini itu juga menjadi suatu kesempatan untuk kita belajar untuk selalu membangun silaturahmi sama orang tua kita. Atau justru dari LDR inilah justru hubungan kita bisa semakin kuat, karena kita tahu kita tuh sebutuh itu dan kita tuh sayang sama keluarga kita gitu loh. Jadi itu dia support system kedua ya teman-teman, harus kejar adalah orang tua. Jangan lupa gitu, di Indonesia itu ada istilah ya, surga di bawah telapak kaki ibu gitu kan ya. Walaupun itu cuma istilah, tapi menurut saya betul ada betulnya. Maksudnya dalam artian bahwa sejatinya kita akan selalu butuh dukungan orang tua kita, dan segala sesuatu akan lebih mudah dengan doa restu orang tua. Benar begitu kan? Nah itu dia tadi yang kedua, yaitu orang tua. Lanjut, terakhir adalah the one and the only Tuhan. Sebagai manusia, meskipun kita muda, dan jangan menggunakan muda sebagai alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah pencipta kita. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Layaknya pohon yang gak bisa tanpa tanah, sebagai manusia bukan gak jelas kita gak bisa tanpa Tuhan. Gak usah denial. Sebagai anak muda biasanya kita menyepelekan ini ya, terakhir ini ya, yang terutama yaitu Tuhan. Kita merasa kayak aku kuat, aku bisa. Tapi faktanya tanpa teman-teman melekat dengan Tuhan, segala sesuatu tuh akan menjadi 10 kali lipat lebih sulit. Aku sendiri merasa kalau aku melekat dan dekat pada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka segala hal yang kulalui itu menjadi
100 kali lebih mudah. Memang benar masalahnya nggak hilang. Tapi yang pasti aku tahu ketika aku menghadapi masalah, aku nggak menghadapi itu sendiri. Misal nih teman-teman yang tadi, ternyata di bagian support system lingkungan yang mendukung, sahabat, atau pacar, atau itu apa itu, atau orang tua, teman-teman ternyata nggak memiliki tiga-tiga ini, mohon maaf. Teman-teman semua punya satu ini. Ini satu yang semua orang punya, yaitu Tuhan. Nggak ada alasan. Kalau teman-teman melekat sama Tuhan, Tuhan akan membawa teman-teman bersama Dia melewati setiap masalah. Jadi teman-teman nggak sendirian. Jadi ibaratnya begini nih. Jadi kalau anggap aja kita berada di laut yang bergelombang, sedang ada badai, goyangannya sangat mantap, dan kita sudah seperti mau muntah laut lah, segala macam lah, udah mau tapi Tuhan ada di perahu itu. Tuhan gak akan biarkan kita kenapa-napa. Tuhan akan izinkan kita belajar melalui kesulitan, tapi gak akan Tuhan biarkan kita sampai kenapa-napa. Tenang, Dia sayang sama kita. Jadi itu yang terutama teman-teman. Tuhan. Jadi sebagai mahasiswa yang cantik, imut, tampan, pintar, tinggi, pendek, dari berbagai hal, yang harus jadi support system pertama kita adalah Tuhan. Dan percayalah, dengan Tuhan kita akan melangkah tinggi. Dan itu dia video podcast hari ini ala anak kos tentang mahasiswa dan support systemnya. Don't worry, support system nomor 1 kita semua miliki. Selamat berkuliah, selamat beraktivitas. See you.